ilallahi taubatan nasuha. Al-ayah dan seterusnya. Surat At-Tahrim ayat 8. Yang dipanggil Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya. Yang tak percaya tak ada diundang. Yang tidak percaya tidak dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu jangan lewat di Jalan Sudirman karena di sana ada razia. Percaya bahwa ada razia di Jalan Sudirman, itu namanya beriman. Kalau sudah percaya, apa efeknya? Yang selama ini sembarangan pergi keluar rumah, tidak peduli pada SIM, buka dompet, tengok SIM. Yang selama ini peduli, kurang peduli pada helm, setelah dia tahu bahwa ada razia, dia mulai perhatikan helmnya standar atau tidak. Sudah bunyi ikat talinya, sudah ada bunyi klik atau tidak. Apa maknanya? Saya kasih contoh sampel sederhana, karena sekarang banyak orang lebih beriman kepada razia daripada kepada hari kiamat. Maka saya kasih contoh yang sehari-hari dapat menjelaskan sebagai ilustrasi. Contoh itu gunanya takribul makna, supaya maknanya dekat ke otak kepala kita. Kalau ada orang sudah dikasih tahu ada razia, dia tak peduli. Helm tak dia peduli, surat tak dia peduli, SIM tak dia peduli, dia jalan saja. Dia percaya tapi tidak merubah perilakunya. Percayanya itu sebagai informasi saja, bukan sebagai ilmu. Apa beda informasi dengan ilmu? Ilmu merubah perilaku, informasi tak ada merubah. Jadi kalau ada orang belajar Islam, tahu halal haram, mengerti hukum tapi tidak menjalankannya, berarti itu hanya sebagai informasi saja. Seolah-olah setelah pengajian dia bilang, terima kasih Ustadz atas segala informasinya. Malam ini, apakah kajian yang disampaikan asatidz kita tadi merubah perilaku kita? Kalau berubah, berarti ilmu. Kalau tak berubah, berarti informasi. Kalau yang menyampaikannya itu adalah, yang disampaikannya itu ilmu, maka yang menyampaikan itu alim, jamaknya ulama. Kalau yang disampaikannya itu bukan ilmu tapi informasi, berarti itulah dia yang selalu bicara di airport itu. Seluruh penumpang Pekanbaru silakan masuk dari gate 5. Itu informasi namanya. Berarti sama, berarti dianggapnya ustadz-ustadz ini apa istilahnya, yang pengumuman-pengumuman ya, pusat informasi. Nah, hadirilah pusat informasi di Masjid Thayyibah. Nah, malam ini kita bukan pusat informasi, berubah dia menjadi amal. Adapun yang paling parah adalah sudah dikasih tahu bahwa ada razia di Jalan Sudirman, helm tak dipedulikannya, surat-surat pun tidak dilihatnya, dia nyantai saja. Pas ditanya, kau tahu ada razia Sudirman? Tahu. Terus kau tak pakai helm? Aku mau ngetes saja, kira-kira berapa dendanya, berapa bayarnya ini. Maka orang yang tak peduli sama sekali namanya fasik. Fasik. Sudah tahu tapi tak ada peduli sedikit pun, fasik. Yang paling tinggi adalah ilmu. Ilmu berubah menjadi amal. Yang nomor 2, information, informasi. Hanya sebatas pengetahuan saja. Yang nomor 3 yang paling parah, fasik. Yudillu bihi katsira. Banyak yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsira. Banyak pula yang diberi hidayah oleh Allah. Lalu apa kata orang? Yudillu bihi katsira. Banyak yang disesatkan Allah. Anak-anak muda, tak sembahyang subuh kalian? Anak-anak, Pak Haji balik dari masjid, nampaknya anak muda duduk di pos kamling. Anak muda, kalian tak sholat subuh? Kami ini sesat Pak Haji. Kenapa kalian sesat? Disesatkan Allah. Dibacakannya pula ayat, yudillu bihi katsira.
Allah menyesatkan orang. Kami inilah yang disesatkan Allah tuh Pak Haji. Bingung Pak Haji. Cobalah baca ayat itu sampai ujung. Yudhillu bihi katsira. Ada orang yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsira. Ada orang yang dikasih Allah hidayah. Coba baca ujungnya. Wa ma yudhillu bihi illal. Yang disesatkan Allah itu orang yang fasik. Fasik itu orang sesat. Siapa yang menyesatkannya? Allah. Kenapa disesatkan Allah? Hukuman. Sakit bukan hukuman. Banyak orang sakit Allah ingin menghapuskan dosanya. Miskin bukan hukuman. Banyak orang miskin supaya ringan hisapnya. Menjadi rakyat jelata bukan hukuman. Boleh jadi dia lebih dulu masuk surga 500 tahun perjalanan. Menjadi orang rakyat biasa bukan hukuman. Boleh jadi dia lebih dulu masuk surga. Itu untuk menghibur orang yang kalah di pemilihan pilkada. Wa ma yudhillu bi ilal fasiqin. Ini poin yang pertama, bahwa yang dipanggil, diundang, dijemput kata orang Melayu, ya ayyuhalladzina amanu. Berikutnya, tubu ilallah. Tubu, baliklah. Kata orang Pekanbaru, baliklah. Kalau kata orang lain, pulanglah. Ustaz Somad nanti sore mau kemana? Ke Jakarta. Apa acara? Ulang tahun yang ke-13 TV One. Oh hebat. Habis itu kemana Ustaz? Ke Jambi. Ngapain ke Jambi? Masuk ke hutan suku anak dalam. Jadi saya ini ceramah dari yang pucuk atas sampai pucuk bawah. Habis dari Jambi kemana? Ke Medan. Apa acara di Medan? Bagi-bagi beras. Tak bisa mereka rupanya bagi beras? Bisa. Kenapa mesti Ustadz ikut? Endorse. Lalu setelah itu ujung pertanyaannya, kapan Ustadz balik ke Pekanbaru? Kenapa ke Jakarta tak disebut balik? Kenapa ke Jambi tak disebut balik? Kenapa ke Medan tak disebut balik? Karena saya tinggal di Pekanbaru. Jadi kenapa digunakan kata balik di situ? Tubu ilallah, baliklah kepada Allah. Karena memang asal kita inna lillah wa inna ilaihi. Jadi selama ini dia jalan tak kemana-mana. Baliklah kepada asalmu. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Setiap kita ini asalnya adalah fitrah. Fitrah itu apa? Fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah yang sudah diberikan Allah, asal muasal kejadian manusia. Apa fitrah itu? Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhada. Nah, itulah asal kita. Asyhada. Tadi waktu asyhadu alla ilaha illallah. Tapi waktu itu asyhada, Allah mengambil persaksian. Apa kata Allah waktu itu? Alastu rabbikum, bukankah aku ini Rabb kamu? Semua kita menjawab waktu itu bala syahidna. Itulah asal muasal, bala syahidna. Itu tafsir yang betul. Ini ada juga orang menafsirkan asal dari Allah itu maksudnya kita ini adalah Tuhan. Kau kenapa tak sembahyang? Aku adalah Tuhan. Kalian anak-anak muda kalau punya dalil, hujahlah dia dengan dalil. Tapi kalau tidak, ambil batu pukulan kepalanya. Pingsan dia, masa Tuhan pingsan? Tubu ilallah, baliklah kalian kepada Allah. Apa maksud balik kepada Allah? Menyatu dengan Allah, manunggaling kaulah Gusti. Kesaksian awal dulu di alam arwah bahwa mengaku bala syahidna, bahwa kami hanya menyembah kepada Engkau, la ma'buda bihaqqin illallah, tak ada yang disembah kecuali Allah. Memangnya sekarang nyembah apa? Nyembah harta. Lalu menyembah apa? Menyembah jabatan. Mana ada orang menyembah jabatan, Pak Ustadz? Memang tidak menyembah jabatan.
tapi sampai tak sembayang gara-gara rapat. Itu kan nyembah jabatan namanya. Memang tidak menyembah atasan, tapi tahan dia duduk di depan kantor bapak itu 3 jam. Duduk iktikaf di masjid 3 menit, tidurnya 2 menit setengah. Katanya menyembah Allah. Makanya dikatakan Allah, palsu mulut kau itu. Kau katakan subhanallah, Allah paling suci, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Tapi memuji manusia bukan main lagi. Memuji Allah 33, itu pun tak terhitung bunyi hurufnya, benyatu semuanya. Mana yang kau katakan kembali kepada Allah? Maka dikatakan tubu ilallah, balik tuhankanlah Allah. Jangan lagi pertuhankan jabatan. Ta'isa abdud dinar, celaka hamba dinar, hamba uang. Bukan mau menyinggung Ustaz Al-Naub Dinar. Ustaz Al-Naub Dinar ini bukan hamba dinar, memang dia itu dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Bayangkanlah berapa gram. Itulah salah satu sebab mengapa beliau diangkat menjadi ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat, karena tidak akan korupsi. Karena dia dinar. Tubu ilallah. Poin pertama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang percaya saja. Tubu ilallah, baliklah kalian kepada Allah. Balik pertuhankan Allah. Jangan kalian tuhankan harta, jangan kalian tuhankan jabatan, jangan kalian tuhankan atasan. Taubatan nasuha. Poin ketiga, taubat nasuha, dari kata nasoha. Apa arti nasuha itu? Nasuha artinya menyaring. Ibu suaminya siapa namanya? Pak Nasuha. Menyaring. Menyaring. Bukan menjaring, menyaring. Apa yang disaring? Madu. Itu asal kata nasuha itu menyaring madu. 5 jam naik mobil dari Pekanbaru nih, menyeberang pakai ponton, jalan tanah, sampailah ke tepi hutan. Jalan kaki ke dalam 2 jam, barulah sampai ke batang kayu tualang. Berempat memeluk kayu tualang itu baru bisa, saking besarnya. Naiklah tukang panjat ke atas, tukang tarik satu, tukang panjat naik ke atas. Lalu kemudian dipotongnya lah sarang lebah itu. Dijatuhkan sarang lebah itu ke bawah, dinaikkan ke atas kain tipis. Itulah makna nasuha, menyaring. Jadi madu lebah itu bukan digiling. Banyak sekarang sarang lebah itu digiling. Itu maka madunya itu apa rasanya? Nyelekit, kata orang Jawa. Tajam dia tenggorokan. Karena tidak disaring. Kalau madu lebah itu digiling, bersatulah antara 3. Anak lebah, sarang lebah, sampah. Maka madu lebah mestinya ditiriskan, disaring, menyaring sampah anak lebah sampai bersih kering, menetes dia ditampung, diminum. Maka proses itu disebut dengan nasuha. Dari mana Ustaz tahu cerita ini? Saya baru balik dari menyaring madu lebah. Madu lebah itulah dijual oleh Yayasan Tabung Wakaf Umat. 40% atau 30%? 40% diserahkan bulat-bulat untuk membeli beras. Yang lainnya untuk yang memanjatnya itu. Saya tak percaya, madu ini saya tak percaya. Saya mesti tengok pokoknya. Saya mesti tengok lebahnya. Saya mesti tengok tukang panjatnya. Nampak saya jelas. Oleh sebab itu, belilah madu lebah Yayasan Tabung Wakaf Umat. Saya mau jelaskan ayat ini, bukan tentang madu nih. Cuman karena menyenggol sedikit belok kan. Taubatan nasuha. Apa hubungan menyaring madu lebah dengan taubat? Kita ini macam madu itu juga. Aslinya kita ini manis, bersih, murni. Tapi bercampur dengan anak lebah, bercampur dengan lilin lebah, bercampur dengan sampah. Ambil manisnya, buang anak lebahnya, buang.
Ditanya orang lah saya. Ini dalam serang lebahnya ada anak lebah Pak Ustadz. Saya tengok, mana dia anak lebah tuh? Nih. Enak nih Pak Ustadz, dipepes gitu. Apa hukumnya Pak Ustadz? Nantilah kita bahas gitu. Jadi setelah sampah-sampahnya dibuang, nampaklah madu lebah yang manis, yang bergizi, yang berkualitas. Begitulah taubat nasuha itu. Macam mana sulitnya memanjat, macam mana naik ke atas, kena sengatan. Keluar kami dari hutan tuh, banyak yang sipit. Di pantai lebah tuh, pang, gitu. Tapi Ustaz kami tengok tak ada, pakai baju astronot, baju APD itu. Makanya waktu buat iklan itu saya bilang, minumlah madu lebah, saya Abdul Somad. Tak nampaknya muka macam mana? Begitulah sulitnya mendapatkan lebah, begitulah payahnya perjuangan hanya untuk mendapatkan. Begitu juga lah sulitnya taubat nasuha itu. 3. Yang dipanggil, yang percaya. Setelah percaya, baliklah kau menjadi hamba Allah, jangan jadi hamba setan. Setelah itu prosesnya sulit, payah, tapi kalau sudah dapat madu yang manis luar biasa. Macam mana caranya Pak Ustadz? Pernah ada yang ngasih tahu saya, diteteskannya betadin, dibawanya ke ruko. Ini Pak Ustadz madu itu, ya, teteskan betadin. Nampak Ustadz hitam dia, itu bereaksi bahan kimianya. Jadi cara mengetesnya itu pakai betadin. Tapi ada juga satu lagi ngasih tahu, Pak Ustadz, madu itu yang asli katanya kalau dibawa ke rumah, pernah betadin kening awak itu asli itu Pak Ustadz. Tubu ilallah taubatan nasuha. Kalau sudah kau dapat taubat nasuha, Allah cuma minta kau satu saja. Itu hebatnya Allah. Coba perhatikan ayat-ayat Al-Quran itu. Allah minta satu, tak pernah kau dikasihnya satu, pasti dikasihnya lebih. Itu namanya ihsan. Makanya Allah tuh ihsan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kau cuman ku minta kata Allah satu, taubat saja. Lalu apa dikasih Allah? Dikasihnya 2. Apa itu? Inilah poin yang keempat. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Dihapuskannya dosa-dosamu yang lain. Apa kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi? Ajaban, hebat manusia ini. Manusia, satu salahmu, 99 perbuatan baikmu hilang. Sekali kau salah, 99 kebaikanmu bisa hilang. Makanya yayasan tabung wakaf jangan sampai salah. Kalau salah kita, 15 program kita sekarang hilang. Program beras hilang, program santunan anak yatim hilang, program menyekolahkan anak talang hilang, program membangun sekolah hilang. Hebatnya manusia ini, satu perbuatan salahmu 99 hilang. Tapi hebatnya Allah, satu taubatmu 99 dosamu hilang. Lalu yang kau cari ini ridha Allah apa ridha manusia? Ridha Allah. Kalau mau dicari ridha manusia nih capek kita. Sekali kita salah, 99 amal baik kita hilang. Jadi kalau ada nanti yang mengejek-ejek saya di internet, sana satu salah saya dihilangkannya 99 kebaikan saya, itu adalah manusia. Jangan bilang setan. Itu manusia. Kalau kau bertobat, maka Allah kasih yukaffiru ankum sayyiatikum. Yang kedua, wa yudkhilakum jannat, dimasukkannya engkau ke surga. Itulah dalil orang berdosa tak masuk surga. Mana dalilnya? Nih. Yukaffiru ankum, dihapuskannya salahmu. Setelah dihapuskannya baru kau masuk surga. Makanya orang sholat itu berkata, Rabbighfirli warhamni, ampunkan salahku. Orang mati itu pun itu juga didoakan, Allahumma ghfir lahu warhamhu, baru masuk surga. Jadi bagaimana kalau orang buat dosa tak sempat bertobat?
Bagaimana cara membersihkannya? Itulah dia masuk neraka dulu, baru masuk surga. Sedangkan kita mintanya jangan lagi kena neraka. Waqina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Waktu tawaf dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bagi yang tak sempat bertobat di dunia, mabuk, saking mabuknya mati, apakah dia masuk surga? Masuk surga, cuman dicuci dulu di neraka, masuk laundry dulu. Sedangkan kita nih maunya tak kena sekalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Apa pula imam nih astagfirullah? Kita kan baru sholat, mestinya alhamdulillah lah, bukan astagfirullah. Kita sadar sholat kita tak sempurna. Mulut kita mengatakan Rabbi fili warhamni juburni warfa'ni warzuqni wadini wa'afini wa'afu'anni, tapi hati kita ke mall. Mulut kita mengatakan Rabbi fili warhamni juburni warfa'ni warzuqni wadini wa'afini wa'afu'anni, tapi otak kita mikirkan harga karet turun. Saya tak bilang harga sawit, di belakangnya ada toke sawit. Maka kita merasa salah, maka kita bilang astagfirullah. Keluar dari WC, ghufranaka, ampunkan aku ya Allah. Apa pula keluar WC, ampunkan aku? Apa kau buat di WC itu? Memangnya ada transaksi sabu-sabu kau di dalam? Karena lidah ini dipakai untuk menyebut Allah. Waktu di dalam WC, ada orang menyebut Allah waktu di dalam WC. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas dalam WC, Allahu Akbar. Mana boleh nyebut Allah dalam WC? Lidah yang mestinya menyebut nama Allah, selama di WC tak ada nyebut nama Allah, mengaku berdosa. Keluar dari WC, ghufranaka. Itulah 5 poin dari surat At-Tahrim ayat 8, tapi tak sampai selesai.